Dengan hanya satu langkah tersisa menuju partai puncak di Budapest, ketegangan semifinal Liga Champions musim 2025-26 mencapai titik maksimal. 4 tim, 2 pertandingan, dan hanya 2 tiket final yang diperebutkan. Semuanya akan ditentukan dalam waktu yang sangat singkat. Namun di tengah semua itu, perhatian terbesar tertuju pada satu duel yang benar-benar merepresentasikan sepak bola dalam bentuk paling murni. Bayern Munich melawan Paris Saint-Germain. Sebuah benturan dua kekuatan ofensif tanpa kompromi. Leg pertama yang berakhir dengan skor 5-4 untuk PSG bukan hanya menghadirkan tontonan luar biasa, tetapi juga mencatatkan rekor sebagai semifinal dengan jumlah gol terbanyak di era modern Liga Champions, bahkan sejak era European Cup. Dengan margin yang begitu tipis dan dinamika permainan yang sulit diprediksi, leg kedua menyimpan potensi drama yang sama besarnya, atau bahkan lebih. Seberapa jauh intensitas ini akan meningkat dan siapa yang benar-benar layak melangkah ke final? Pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Bayern Munich memang selalu menghadirkan gambaran paling nyata dari sepak bola ofensif tingkat tinggi. Kedua tim datang dengan filosofi menyerang yang sama agresifnya, dan ketika dua pendekatan itu saling bertabrakan, hasilnya hampir tak terhindarkan, hujan gol. Apa yang terjadi di Paris menjadi bukti nyata. 9 gol tercipta dalam satu malam yang terasa seperti surga bagi para pecinta sepak bola. Intensitasnya begitu tinggi hingga bahkan kedua pelatih terlihat menikmati jalannya laga. Meski bagi Bayern, hasil akhirnya tetap menyisakan kekecewaan karena mereka berada di pihak yang kalah dan gagal mengamankan kemenangan. Menariknya, setelah melewati laga pertama, Bayern justru sudah memastikan diri menjuarai Bundesliga. Situasi itu membuat Vincent Kompany melakukan rotasi saat menghadapi Heidenheim, sebuah keputusan yang nyaris berujung petaka sebelum akhirnya mereka bangkit dan mengamankan hasil imbang 3-3. PSG juga melakukan pendekatan serupa. Meski belum resmi menjadi juara Ligue 1, Luis Enrique tetap merotasi skuadnya saat menghadapi Lorient yang berakhir dengan skor 2-2. Enrique bahkan terlihat cukup santai, meski ia sendiri mengakui tidak sepenuhnya puas dengan hasil tersebut. Dari sini terlihat jelas bahwa kedua tim menyimpan fokus utama mereka pada Liga Champions. Hasil di kompetisi domestik seolah menjadi indikasi bahwa baik Bayern maupun PSG sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk leg kedua. Setelah menyuguhkan pertarungan brutal di Paris, aksi-aksi para pemain seperti Harry Kane, Kvaratskhelia, Michael Olise, dan lainnya dipastikan akan kembali berlanjut di Munich. Dalam 90 menit di leg pertama, kedua tim tidak memberi ruang bagi penonton untuk berpaling. 9 gol menjadi jawaban atas kerinduan akan sepak bola dengan intensitas tinggi seperti ini. Dengan tempo secepat itu, banyak yang memprediksi hujan gol akan kembali terjadi di leg kedua. Namun sebagai tuan rumah di Allianz Arena, Kompany menegaskan bahwa ada masalah pertahanan yang harus segera dibenahi. Hal yang sama juga diakui oleh Luis Enrique, yang menghabiskan waktu hingga 5 jam untuk menganalisis permainan Bayern secara mendalam. Skor 5-4 di leg pertama jelas menjadi bahan evaluasi besar bagi kedua pelatih, sehingga ada kemungkinan pendekatan yang lebih seimbang akan terlihat nanti. Dan bukan tidak mungkin, laga di Munich tidak akan kembali menghadirkan skor seterbuka sebelumnya. Secara head-to-head, Bayern masih sedikit lebih unggul. Klub asal Jerman itu kerap menjadi batu sandungan bagi PSG dalam beberapa musim terakhir. Namun pertemuan-pertemuan terbaru menunjukkan bahwa jarak kekuatan kedua tim semakin tipis. PSG mulai mampu mengimbangi, bahkan beberapa kali merepotkan Bayern dengan permainan cepat dan agresif. Dalam hal performa terkini, kedua tim sama-sama berada dalam kondisi impresif. Bayern tampil konsisten dengan gaya bermain menyerang yang khas, mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, serta penyelesaian akhir yang klinis. Dengan situasi agregat yang begitu tipis, leg kedua akan dimulai dalam tensi yang jauh lebih tinggi. Bayern Munich diprediksi akan tampil menekan sejak awal, terlebih karena mereka bermain di Allianz Arena. Dukungan supporter serta tuntutan untuk mengejar ketertinggalan akan memaksa mereka bermain ofensif sejak menit pertama. Di sisi lain, Paris Saint-Germain kemungkinan tetap bertahan dengan pendekatan yang lebih efisien, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik cepat yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka. Dengan dua pendekatan yang kontras ini, laga diperkirakan kembali terbuka dan penuh peluang dari kedua tim. Bayern memiliki potensi besar untuk memenangkan pertandingan jika mampu mempertahankan tekanan sepanjang laga. Namun PSG tetap berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk menjaga keunggulan agregat. Bahkan dengan margin yang sangat tipis, PSG berpeluang tetap melangkah ke babak berikutnya. Secara historis, Bayern memang masih unggul dalam rekor pertemuan dengan sekitar 9 kemenangan dari 16 sampai 17 laga. Sementara PSG mengoleksi sekitar 7 kemenangan tanpa hasil imbang. Meski begitu, tren terbaru menunjukkan adanya pergeseran keseimbangan. PSG mulai mampu menandingi Bayern terutama melalui gaya bermain cepat dan agresif di lini depan. Bayern sendiri tetap tampil sangat produktif dengan catatan kemenangan beruntun dan rata-rata gol tinggi di setiap pertandingan.
PSG pun tidak kalah impresif dengan 4 kemenangan dari 5 laga terakhir serta lini serang yang sangat efisien. Puncaknya terlihat di leg pertama semifinal yang berakhir dramatis dengan kemenangan 5-4 untuk PSG. Sebuah laga dengan intensitas luar biasa dan 9 gol yang mencetak rekor. Secara taktik, Bayern akan kembali mengandalkan pressing tinggi, tempo cepat, serta ketajaman striker seperti Harry Kane. Mereka sudah membuktikan kapasitasnya dengan hampir membalikkan keadaan dari 5-2 menjadi 5-4. Sementara itu PSG tetap berbahaya lewat transisi cepat, memanfaatkan kecepatan winger dan efektivitas serangan balik untuk menghukum lini belakang Bayern yang kerap terbuka. Dengan agregat 5-4, pertandingan kedua hampir pasti akan kembali terbuka, diwarnai tekanan tinggi dari Bayern dan ancaman serangan balik dari PSG. Laga ini pada akhirnya bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel dua mesin gol terbaik di Eropa saat ini. Bayern memiliki peluang besar untuk memenangkan leg kedua, terutama dengan keuntungan bermain di kandang dan mentalitas comeback yang mereka miliki. Namun di sisi lain PSG tetap memiliki peluang lebih besar untuk lolos berkat keunggulan agregat dan efisiensi serangan mereka. Dua faktor yang bisa kembali menjadi pembeda di momen paling krusial. Jika melihat seluruh konteks yang sudah terbentuk, ada satu hal yang mulai terlihat semakin jelas. Bayern punya fondasi yang sangat kuat untuk membalikkan keadaan di leg kedua. Bukan sekadar soal kualitas individu atau nama besar, tetapi bagaimana mereka merespons tekanan di momen-momen genting. Tim ini sudah berkali-kali menunjukkan bahwa mereka tidak runtuh saat tertinggal, justru menjadi lebih berbahaya. Secara statistik, produktivitas gol Bayern musim ini berada di level yang sangat konsisten, terutama saat bermain di kandang. Intensitas permainan mereka di Allianz Arena hampir selalu meningkat, dengan tempo tinggi sejak menit awal yang memaksa lawan bermain di bawah tekanan. Ini bukan sekadar gaya bermain, tapi pola yang terus berulang dan seringkali berujung pada comeback atau kemenangan dengan margin tipis, namun cukup. Selain itu, efektivitas mereka dalam memanfaatkan momentum juga jadi pembeda. Pada leg pertama saja, dalam kondisi tertinggal jauh, mereka tetap mampu memangkas selisih dan menjaga peluang tetap hidup. Itu menunjukkan satu hal penting, Bayern tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol. Mereka cukup butuh satu celah, satu momen kehilangan fokus dari lawan, dan langsung menghukum. Dengan kombinasi faktor kandang, pengalaman di fase gugur, serta kemampuan menjaga intensitas sepanjang pertandingan, arah pertandingan leg kedua mulai condong. Bayern mungkin tidak perlu menang besar, cukup menang dengan margin yang tepat. Dan dengan semua indikator yang ada, peluang itu terasa semakin realistis, bahkan mengarah pada satu skenario. Bayern membalikkan agregat dan mengamankan tiket ke final. Pada titik ini, semua yang telah terjadi membawa kita pada satu kesimpulan yang sulit dihindari. Ini bukan lagi sekadar soal siapa yang bermain lebih indah, tetapi siapa yang mampu bertahan dalam tekanan paling ekstrem. Duel antara dua tim dengan filosofi menyerang ini telah memperlihatkan segala hal, intensitas, kualitas individu, hingga kesalahan kecil yang berujung fatal. Namun di tengah kekacauan itu terlihat jelas bahwa pengalaman, konsistensi, dan kemampuan membaca momentum menjadi faktor yang mulai menentukan arah. Leg kedua di Allianz Arena kini bukan hanya soal membalikkan agregat, tapi tentang siapa yang mampu mengendalikan emosi, mengelola energi, dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Bayern datang dengan dorongan kuat dan kepercayaan diri untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara PSG harus membuktikan bahwa mereka bisa bertahan di tengah tekanan sebesar ini. Dalam pertarungan setipis ini, satu momen saja bisa mengubah segalanya. Dan dari semua tanda yang ada, panggung tampaknya sedang mengarah pada satu cerita besar yang siap ditutup dengan cara yang dramatis.